Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Dialah yang menggenggam langit dan bumi, yang menumbuhkan harapan di antara reruntuhan, dan yang menjadikan sejarah sebagai cermin bagi jiwa-jiwa yang mau berpikir. Tanah ini, tanah yang disebut Palestina, sejak dahulu, ia bukan sekadar hamparan debu dan batu. Ia adalah tempat di mana langit dan bumi pernah bersua, tempat di mana doa para nabi menggema, dan di mana wahyu turun membawa cahaya bagi manusia. Namun kini, tanah itu berlumur darah dan air mata. Ia menjadi saksi dari kerakusan, pengkhianatan, dan keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Ribuan tahun yang lalu, sebelum nama-nama bangsa dikenal, manusia pertama telah menapaki lembah dan bukit di wilayah ini. Kaum Kanaan menanam benih peradaban di tanah subur di antara lautan dan gurun. Mereka hidup dari bumi yang diberi, menyembah Tuhan dengan cara yang sederhana, belum mengenal perpecahan yang kelak akan mengoyak sejarah mereka. Kemudian datanglah seorang hamba pilihan Allah, Ibrahim alaihissalam, dari tanah Ur di Irak. Ia berjalan mengikuti perintah Robnya. Langkahnya menembus padang pasir yang sunyi, hingga tiba di tanah yang diberkahi ini. Disinilah ia menua, disinilah pula jasad sucinya bersemayam. Di Hebron, dari darah dan keturunannya, lahir dua jalur besar umat manusia. Dari Ismail, lahir bangsa Arab, dan dari Ishak, lahir bangsa Bani Israel. Dua garis keturunan yang kelak akan diuji dalam cinta dan ujian terhadap Tuhan yang satu. Bani Israel, keturunan Yakub, atau Israel, sebagaimana namanya disebut. Ia memiliki 12 anak, dan dari merekalah terbentuk 12 kabilah, yang kelak menempati tanah di sekitar Palestina. Namun, di balik kisah keluarga itu, tersimpan pelajaran bagi umat manusia. Dari kisah Yusuf yang dibuang ke sumur oleh saudaranya sendiri, kita belajar tentang pengkhianatan dan ampunan. Dari Yusuf pula, kita belajar bahwa takdir Allah selalu membawa kebaikan, meski harus melewati jalan yang paling gelap. Waktu berlalu, dan anak-anak Yakub tumbuh menjadi bangsa yang besar di Mesir. Namun kekuasaan dunia seringkali tak bersahabat dengan kebenaran. Firaun menindas mereka, menjadikan mereka budak, memaksa mereka tunduk di bawah keangkuhan manusia, hingga Allah mengutus Musa alaihissalam, seorang nabi yang diangkat dari kaum tertindas, untuk melawan tirani kekuasaan. Dengan tongkat di tangan dan wahyu di dada, Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka menyeberangi laut yang terbelah, melihat keajaiban Allah di hadapan mata mereka. Namun keajaiban itu tak serta-merta melahirkan iman yang kokoh. Di padang pasir Sinai, mereka mengeluh, mereka ragu, bahkan mereka menyembah anak sapi. Ketika Allah memerintahkan mereka memasuki tanah suci, mereka menolak dengan sombong. Maka pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah. Sedangkan kami akan duduk di sini saja. Begitu kata mereka kepada Musa. Maka Allah menghukum mereka. 40 tahun lamanya, mereka tersesat di padang pasir. Satu generasi berlalu, hingga muncul seorang penerus, Yusha bin Nun, yang memimpin mereka memasuki tanah suci itu, Palestina. Ia memimpin dengan iman dan keberanian. Dan di masa itulah, tanah itu mulai dihuni kembali oleh keturunan Yakub. Namun sejarah manusia selalu berulang. Nikmat membawa lupa, kekuasaan membawa perpecahan. Setelah wafatnya Yusha, Bani Israel kembali menyimpang, mengubah kitab mereka, memperdebatkan kebenaran, hingga mereka meminta kepada nabinya seorang raja untuk memimpin mereka. Maka Allah memilih Salut, seorang yang sederhana namun beriman. Melalui Salut, mereka diuji, dan dari peperangan melawan Jalut, lahirlah seorang pemuda yang akan mengubah sejarah. Daud alaihissalam. Dengan hanya sebuah ketapel dan batu kecil, Daud menumbangkan raksasa yang menakutkan itu. Namun sejatinya, bukan batu yang membuat Jalut tumbang, melainkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka yang tulus. Daud kemudian menjadi raja, dan dari keturunannya lahir Sulaiman, nabi sekaligus penguasa yang tak tertandingi. Burung dan jin tunduk padanya,
Angin menjadi kendaraan yang patuh. Namun di puncak kekuasaan itu, Sulaiman tetap berdoa dengan rendah hati, "Ya Rob, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tak akan dimiliki oleh seorang pun setelahku." Di masa itulah, Baitul Maqdis berdiri megah, sebuah tempat suci yang menjadi pusat ibadah dan simbol kejayaan. Namun setelah Sulaiman wafat, kerajaan itu terpecah dua, Israel di utara, Yudah di selatan, dan perpecahan itu melemahkan mereka. Bangsa Asyur menyerang, diikuti Babilonia, dan Haikal Sulaiman dihancurkan. Rakyatnya diusir, tersebar ke berbagai penjuru bumi, diaspora yang akan terus membentuk luka sejarah mereka. Berabad-abad kemudian, di tanah yang sama, seorang nabi lain lahir, Isa alaihi salam, utusan Allah yang membawa kasih dan cahaya. Namun sebagian dari mereka yang mengaku beriman justru menolaknya. Mereka bersekongkol dengan kekuasaan untuk menyalib sang nabi. Namun Allah menyelamatkannya, mengangkatnya ke langit, dan menggantinya dengan seseorang yang dibuat serupa dengannya. Tanah ini kembali menjadi saksi betapa manusia dapat menolak cahaya. Bahkan ketika cahaya itu hadir di depan mata, waktu terus berjalan. Kekaisaran datang dan pergi. Romawi, Bizantium, Persia, semuanya menaklukkan dan ditaklukkan. Hingga datanglah masa di mana wahyu terakhir turun kepada Muhammad di Jazirah Arab. Belum lama setelah beliau diangkat ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam mengetahui perjalanan agung itu berakhir di Masjid Al-Aqsa. Itulah sebabnya Al-Aqsa menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam sebelum arah kiblat berpindah ke Ka'bah. Setelah Rasulullah wafat, kekuasaan Islam tumbuh dengan cepat. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Islam mendekati Yerusalem. Patriarch Sophronius, pemimpin umat Kristen di kota itu, menyerahkan kunci kota dengan satu syarat, bahwa Umar sendiri yang akan datang menerimanya. Maka Umar datang dari Madinah, tanpa pengawal, tanpa kendaraan mewah, hanya menunggang keledai sederhana, bergantian dengan pembantunya di sepanjang jalan. Ketika tiba, ia disambut dengan damai. Umar menandatangani perjanjian yang menjamin keamanan penduduk, baik Muslim, Yahudi, maupun Kristen. Tak ada darah tertumpah, tak ada rumah ibadah yang dihancurkan. Perjanjian itu kelak dikenal sebagai Al-Uhudatul Umariyah, perjanjian Umar yang menjadi teladan bagi dunia tentang arti keadilan sejati. Di bawah naungan Islam, Palestina menikmati kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Selama berabad-abad, Yerusalem menjadi rumah bagi tiga agama samawi. Para ulama, rahib, dan pendeta hidup berdampingan, masing-masing beribadah dalam kebebasan. Namun kedamaian itu diuji kembali ketika gelombang pasukan salib datang dari barat. Atas nama salib, mereka menyerbu, dan pada tahun 1099, kota suci itu jatuh ke tangan mereka. Darah mengalir di halaman Al-Aqsa. Ribuan Muslim dan Yahudi dibantai tanpa ampun. Namun sejarah tak berhenti pada kelamnya hari itu. Dari Mesir, bangkit seorang pemimpin yang diberi hati selembut doa dan keberanian setajam pedang. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ia mempersatukan umat yang tercerai-berai, mengembalikan semangat jihad dan kasih dalam satu napas yang sama. Pada tahun 1187, ia merebut kembali Yerusalem. Namun ia tidak membalas dengan darah. Ia membuka kota itu dengan damai, memberi perlindungan bagi mereka yang menyerah. Kebesaran hati Salahuddin menjadi cahaya bagi generasi setelahnya. Waktu kembali bergulir, dinasti berganti, kekuasaan berpindah tangan, Mamluk, Ayyubiyah, Utsmani. Namun selama hampir 1200 tahun, tanah ini tetap berada di bawah penjagaan Islam, hingga datang masa gelap kolonialisme modern. Dari Eropa yang jauh, muncul ide bernama Zionisme, sebuah keyakinan politik yang menganggap Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan hanya untuk satu kaum saja. Ide itu lahir bukan dari iman, tapi dari rasa takut dan dendam masa lalu. Setelah berabad-abad mengalami pengusiran dan pembantaian, sebagian orang Yahudi ingin kembali, bukan untuk berdamai,
Tapi untuk berkuasa, mereka datang sedikit demi sedikit. Membeli tanah, membangun permukiman. Dengan dukungan keluarga Rothschild, dengan restu Inggris, mereka mendapatkan kekuatan. Tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, sebuah surat singkat yang mengubah nasib jutaan manusia. Isinya, pengakuan dan dukungan terhadap pendirian negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Padahal di tanah itu sudah hidup rakyat Palestina selama ribuan tahun. Muslim, Kristen, bahkan sebagian Yahudi yang menolak Zionisme. Sejak saat itu, gelombang pengungsi Yahudi datang dari Eropa, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Rakyat Palestina menyambut mereka dengan kasih, memberi tempat tinggal, membantu mereka yang kelaparan. Namun kasih itu dibalas dengan pengkhianatan. Ketika kekuatan mereka cukup besar, mereka mengusir tuan rumahnya sendiri. Tahun 1948, negara Israel diproklamasikan. Ratusan ribu rakyat Palestina diusir dari Rumi Rama yang telah mereka tempati turun-temurun. Desa-desa dibakar, keluarga dipisahkan, dan sejak saat itu, penderitaan panjang pun dimulai. Mereka menyebutnya Nakba, bencana besar. Namun, bagi orang-orang beriman, itu bukan akhir segalanya. Karena di balik kehancuran, ada janji Allah yang tak akan pernah ingkar, bahwa bumi ini milik Allah dan akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang bertakwa. Sejak hari itu hingga kini, Palestina terus menjadi luka terbuka di dada umat manusia. Peta mereka semakin mengecil, namun iman mereka semakin besar. Mereka kehilangan rumah, namun tidak kehilangan harapan. Di setiap reruntuhan Gaza, ada anak kecil yang tersenyum di antara debu. Di setiap malam yang dihujani rudal, ada seorang ibu yang berdoa lirih, "Ya Allah, terimalah anakku sebagai syahid di jalanmu." Mereka tahu, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Tanah ini adalah amanah. Tanah para nabi, yang harus dijaga dengan darah dan doa. Dan disinilah ujian bagi kita semua. Apakah kita hanya akan menjadi penonton? Atau kita ikut menanggung beban doa mereka? Palestina bukan hanya milik bangsa Arab, bukan hanya milik mereka yang berjuang dengan senjata. Palestina adalah ujian bagi setiap hati yang masih hidup. Ujian apakah kita peduli? Atau kita membiarkan kezaliman terus berjalan tanpa suara? Waktu mungkin akan berlalu, kekuasaan bisa berganti, namun tanah itu akan tetap suci. Karena di sanalah Allah menautkan kisah langit dan bumi. Dari sana Rasulullah diangkat menuju Sidratul Muntaha, dan di sana pula lengka-lengka kecil para pejuang terus menapaki debu dengan doa di dada mereka. Mungkin dunia akan menuliskan sejarah dengan versi yang berbeda. Ada yang menyebut mereka teroris, ada yang menyebut mereka pemberontak. Namun bagi langit, mereka adalah penjaga kehormatan bumi para nabi. Mereka adalah saksi bahwa iman tak akan mati, meski dunia seluruhnya berpaling. Palestina bukan sekadar konflik politik. Ia adalah kisah panjang tentang manusia dan Tuhan, tentang janji dan kesetiaan, tentang bagaimana kekuasaan bisa runtuh oleh doa seorang anak kecil. Dan mungkin, ketika kita memandang peta kecil di sudut dunia itu, kita lupa bahwa di sanalah pusat sejarah iman manusia. Di sanalah para nabi berdiri, menangis, berdoa, dan mengajarkan arti sabar. Hari ini, dunia mungkin melihat reruntuhan, namun bagi mereka yang beriman, yang tampak hancur itu hanyalah selubung ujian. Di baliknya, Allah sedang menyiapkan kemenangan, kemenangan yang tak datang dari peluru, tapi dari kesabaran yang tak pernah padam. Maka, wahai jiwa yang mendengar kisah ini, jangan biarkan hatimu beku oleh berita dan gambar. Setiap darah yang menetes di bumi Palestina adalah doa yang naik ke langit. Setiap jeritan adalah dizikir yang tak terdengar oleh manusia, namun dicatat oleh malaikat. Dan setiap anak yang syahid adalah bukti bahwa Allah masih memilih umat ini untuk menjaga kehormatannya. Suatu hari, ketika semua tirani telah lenyap, ketika Masjid Al-Aqsa kembali berdiri tegak tanpa ketakutan, ketika anak-anak kembali bermain di bawah sinar mentari, maka sejarah akan menulis satu kalimat yang sederhana, bahwa kebenaran, meski terlambat,
selalu menang pada akhirnya. Karena janji Allah itu pasti, dan Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya yang berjuang di jalan kebenaran. Maka berdoalah untuk mereka. Bersedekahlah untuk mereka. Dan jangan berhenti berharap, karena setiap harapan yang tulus akan menjadi cahaya di langit Palestina. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap berpihak pada kebenaran. Meski seluruh dunia memilih diam, semoga kita menjadi bagian kecil dari doa yang menguatkan mereka di sana. Dan semoga suatu hari nanti, kita bisa mengunjungi Masjid Al-Aqsa, bukan dalam penjajahan, tapi dalam kedamaian yang dijanjikan Allah. Amin. Ya Robbal Alamin.